Hai semuanya, kita kembali lagi dalam matematika ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan penerapan fungsi linier dalam permasalahan ekonomi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Baiklah, kita ingat-ingat sedikit ya. Apa sih definisi dari keseimbangan pasar yang minggu lalu mungkin sudah pernah kita pelajari, yaitu keseimbangan pasar adalah interaksi fungsi permintaan dan fungsi penawaran di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama juga dengan produk yang ditawarkan. Jadi kalau bisa disimbolkan bahwa QD sama dengan QS atau juga dari segi harga dia juga harus sama, yaitu PD sama dengan PS. Oke. Kemudian jadi kapan terjadinya keseimbangan pasar? Yaitu ketika QD sama dengan QS serta PD sama dengan PS. Itu adalah syarat dari keseimbangan pasar. Kemudian ketika ada suatu pajak gitu ya, ada pajak, bagaimana perubahan yang akan terjadi kepada suatu keseimbangan pasar itu tadi. Kita lihat dari grafik ini. Grafik ini ada 2 garis gitu ya, di mana ada grafik penawaran yang awal ya, sama ST itu adalah grafik untuk fungsi penawaran setelah terjadinya pajak. T itu bisa dikatakan adalah tax atau pajak. Nah, di sini tentunya akan berbeda bahwa antara E sebelum adanya pajak dengan E atau keseimbangan setelah pajak atau kita bisa sebut ET itu akan terjadi pergeseran. Nah, bagaimana pergeseran ini terjadi? Kita lihat. Oke, ini tadi E-nya keseimbangan pasar mula-mula ya, kemudian ET-nya adalah keseimbangan pasar setelah pajak, S-nya adalah fungsi penawaran awal, ST adalah fungsi penawaran setelah pajak. Oke, kemudian kita coba perlihatkan suatu case tentang permintaan dan penawaran yang mana setelah dikenai pajak. Di sini sebuah produk dengan fungsi permintaan PD sama dengan 15 min Ki dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Ki plus 3, pajak atas produk tersebut adalah Rp3 per unit. Tentukan. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua, penerimaan pajak total pemerintah. Yang ketiga, berapa pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang keempat, buat grafiknya. Oke, kita punya PD dan PS. Ini yang diketahui di dalam soal. Ketika kita punya PD dan PS, keseimbangannya yang terjadi adalah ketika PD sama dengan PS, yaitu di mana PD 15 min Ki, PS adalah 0,5 Ki plus 3. Kemudian kita kumpulkan Ki dengan Ki sehingga kita punya ini adalah minus 1,5 Ki sama dengan 3 minus 15 yaitu minus 12. Sehingga kita tahu bahwa keseimbangannya terjadi pada Ki sama dengan 8. Sekarang kita mencari P-nya, yaitu kita substitusikan Ki sama dengan 8 ke PD sama dengan 15 min Ki. Oke, itu 15 min 8 atau sama dengan 7. Ini adalah keseimbangan sebelum adanya pajak. Sekarang jika kita berlakukan pajak, nah pajak itu akan mengenai fungsi penawaran. Namun bukan berarti pajak itu hanya berlaku untuk produsen, tetapi produsen, konsumen, dan juga pemerintah juga memiliki jatah pajak sendiri-sendiri. Oke, di sini kita punya PDT atau fungsi harga permintaan gitu ya. Fungsi harga permintaan setelah pajak itu tidak terjadi perubahan karena pajak itu akan berpengaruh pada fungsi penawaran, yaitu PDT sama dengan 15 min KT. Kemudian penawaran setelah pajak. Nah, untuk penawaran setelah pajak akan terjadi perubahan di mana yang awalnya 0,5 KT ditambah 3, maka akan ditambah lagi dengan T atau taksnya. Oke,
Sehingga kita punya bahwa PST atau fungsi penawaran setelah pajak itu sama dengan 0,5 GT ditambah 3 ditambah 3 sehingga kita punya 0,5 GT ditambah 6. Dan karena kita yang ditanyakan adalah keseimbangan setelah pajak, maka kondisi yang berlaku adalah PDT sama dengan PST gitu ya. PDT sama dengan PST. PDT kita tahu sendiri yaitu 15 min GT dan PST adalah 0,5 GT ditambah 6. Sehingga kita punya bahwa GT-nya adalah atau jumlahnya barang. Permintaan setelah pajak ada 6. Kita akan mendapatkan PDT-nya adalah 9. Nah, tadi GT-nya 6, kita bisa memasukkan ke PDT atau PST, terserah. Nanti akan mendapatkan jawaban yang sama, karena ini adalah titik keseimbangan. Gitu ya. Sehingga kita punya bahwa titik keseimbangan setelah pajak adalah 6,9. Kemudian pajak yang diterima pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah memiliki, karena ini total ya, total pajak. Total pajak, ketika setiap pajak dikenai 3 unit, nah maka kita perlu mengalihkan besarnya pajak tadi, yaitu Rp3 tadi, dikali dengan Q pada kondisi seimbang, yaitu 6. Ya, yang setelah kita hitung tadi dapat 6, sehingga ini adalah pajaknya. Kemudian, mungkin bisa digarisbawahi bahwa rumusnya pajak untuk total pajak yang dikenai pemerintah adalah ini. Sedangkan pajak yang ditanggung konsumen itu sama saja dengan selisih dari harga permintaan setelah pajak dikurangi harga permintaan awal. Ya, selisih ini kemudian dikali dengan QT gitu ya. Sehingga kita punya 9-7 dikali 6 yaitu 2 kali 6 yaitu 12. Besar pajak yang ditanggung produsen yaitu total pajak dikurangi pajak yang ditanggung konsumen. Untuk produsen pun pajak yang dikenakan adalah total pajak yang tadi 18 dikurangi 12, itu sama dengan 6. Kemudian kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini, di mana di awal tadi kita punya S-nya adalah 0,5 Q, dan ini akan menghasilkan 8,7 gitu ya. Setelah terjadinya pajak akan bergeser keseimbangannya menjadi 6,9. Oke, sekarang pengaruh pajak proporsional. Sekarang pajaknya adalah proporsional, di mana dinyatakan dalam bentuk persentase, ya. Jadi pajak proporsional adalah pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase dari harga jual. Jadi ketika kita punya penawaran semula adalah PD atau PS gitu ya, sama dengan A plus BQ, maka kita akan mendapatkan fungsi penawaran setelahnya adalah A plus BQ plus TP. T itu adalah tax, di mana dikali dengan P-nya, yaitu harga asalnya. Sehingga ketika T adalah persentase, ini akan menghasilkan T dikali P gitu ya untuk taksnya. Kalau langsung taksnya ya ditulis saja taksnya berapa. Kalau hanya dalam persentase, berarti persentase dikalikan harganya. Oke, selanjutnya kita akan membuat persamaan ini menjadi bentuk P. Oke, ini adalah prosesnya, di mana ini tadi didistribusikan menjadi 1 minus TP. Oke, nah kita akan mendapatkan P-nya adalah semuanya dibagi dengan 1 minus T ya. Oke, ini tidak perlu dihafalkan sebenarnya, cukup dipahami saja. Nanti mau digunakan yang mana terserah. Yang ini juga boleh, yang ini juga boleh. Kemudian satu lagi, atau kalau kita rubah fungsinya menjadi bentuk Q, maka Q sama dengan minus A per B ditambah 1 minus T per B dikali P. Baik, selanjutnya adalah contoh berikutnya dengan adanya pajak proporsional tadi, bagaimana fungsi penawaran selanjutnya gitu ya. Bagaimana keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Ketika sebelum pajak kita hanya punya PD sama dengan PS. Kita masukkan saja. Kemudian kita akan tahu bahwa Q-nya adalah 8. Kemudian untuk P-nya kita tahu kita bisa menggunakan salah satu dari rumus ini tadi, yaitu kita gunakan 12 min Q sehingga kita punya 12 min 8 sama dengan 4. Di sini kita lihat bahwa keseimbangan pajaknya adalah 4,8. Oke, setelah pajak akan terjadi perubahan di mana yang awalnya tadi
fungsi permintaannya adalah 12 min Q, atau maaf, ini Q sama dengan 12 plus PD gitu ya. Fungsi penawarannya setelah pajak akan terjadi perubahan di mana oh maaf, ini tadi benar ya. Ini benar karena 12 min Q, kemudian kalau kita cari Q-nya adalah ya 12 minus PD. Oke, fungsi penawaran sesudah pajak, yaitu T sama dengan 20%, jadi P-nya yang awalnya adalah 2 plus 0,25 Q, maka kita akan menambahkannya dengan pajak. Pajaknya 20%. 20% dari apa? 20% dari harganya, itu P. Sehingga kita akan menggeser 0,25 P ke ruas kiri, kita akan mendapatkan 0,8 P. 0,8 P sama dengan 2 plus 0,25 Q, sehingga P-nya kita ketemukan ini ya. Nah, setelah itu kita akan mencari P. Kita akan mencari nilai P atau Q-nya. Karena keseimbangan pasar akan membutuhkan nilai P dan Q-nya. Nah, di sini adalah sudah diketahui PD sama dengan PST ya. Kalau untuk keseimbangan pasar, kita masukkan PD-nya adalah 12 min Q, sedangkan PST-nya adalah 2 per 0,8 ditambah 0,25 per 0,8 Q. Di sini kita lihat, kita bisa menyederhanakan ini semua ya. Jadi yang Q-nya kita masukkan ke kiri dengan Q-nya. Coba mungkin ini diotak-atik dan ini akan mendapatkan kita sama dengan 7,24, sedangkan PT-nya adalah 4,76. Kok bisa ya? Coba nanti dicoba dulu, kita minggu depan akan mencoba membahas bersama. Sedangkan pajak yang diterima pemerintah per unit, kalau setiap unit ya sudah berarti adalah pajaknya tadi persentasenya 0,20 dan kita ketemukan harga keseimbangannya adalah 7,24. Sehingga kita punya untuk pajak pemerintah untuk setiap unitnya adalah 1,24. Itu tadi adalah pengaruh pajak kepada keseimbangan pasar. Sekarang kita akan membahas tentang subsidi. Subsidi itu merupakan kebalikan dari pajak, di mana bisa disebut juga pajak itu subsidi itu adalah pajak negatif. Subsidi berpengaruh terhadap keseimbangan pasar berkebalikan dengan pengaruh pajak gitu ya. Oke, pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga barang tersebut menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, subsidi spesifik sebesar mungkin kita kalau simbolkan dengan S gitu ya. Ini akan menyebabkan kurva penawarannya juga pasti akan bergeser ke bawah karena akan menjadi lebih rendah harganya. Oke, fungsi penawaran jika di awalnya adalah A plus BQ, maka setelah adanya subsidi akan dikurangi dengan suatu subsidi itu tadi. Oke, jadinya kita ke contoh langsung. Jika ada fungsi permintaannya untuk harga permintaannya 15 min Q, harga penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q, subsidinya adalah 1,5 per unit. Berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Di sini kita sudah menemukan di kasus sebelumnya bahwa keseimbangan awalnya adalah 8,7 gitu ya. Sedangkan untuk selanjutnya karena tadi adalah kita tambahkan kita kurangi ya. Untuk fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 min 0,5 Q minus 1,5 gitu ya. Nah, ini penawaran tanpa subsidi dan ini subsidi. Nah, sehingga kita punya P-nya adalah ini atau Q-nya dalam bentuk Q adalah ini. Maka kalau kita ingin mencari keseimbangan setelah subsidi, maka PD sama dengan PSS atau setelah subsidi gitu ya. Atau QD sama dengan QS gitu ya. Sehingga kita punya bahwa kita punya bahwa 15 min P sama dengan minus 3 plus 2P, yaitu 18 sama dengan 3P. Ya, 15P dari mana ya? Dari yang kita punya sebelumnya tadi, ini ya.
Sedangkan fungsi penawarnya akan berubah menjadi yang tadi. Yang mana? Minus 1,5, yaitu yang ini. Oke, akhirnya inilah. Kemudian kita punya ini 18 sama dengan 3P dari mana 18, yaitu 3 minus 3 dikesanakan gitu ya. Jadinya 18 sama dengan 3P, sehingga kita punya P-nya adalah 6. Sedangkan Q-nya, nah Q-nya adalah kita substitusikan ke dalam persamaan, di mana tadi kita punya bahwa 15 min Q ya, atau ini Q sama dengan minus 3 plus 2P. Oke, atau sama dengan minus 3 plus 2 dikali 6. Atau sama dengan minus 3 plus 12. Atau sama dengan 9. Sehingga kita punya untuk keseimbangan yang baru adalah 6 dan 6,9. Oke, ini adalah gambarnya. Jika di awal ada tadi garisnya ini, maka dengan subsidi akan lebih rendah atau di bawahnya. Baik. Saya rasa ini hampir mirip dengan yang ada di pajak tadi, ketika suatu konsumen, harga untuk konsumen gitu ya. Subsidi untuk konsumen itu adalah ketika kita menyimbolkan subsidi yang dinikmati konsumen adalah SK, subsidi yang dinikmati oleh produsen itu SP gitu ya. Nah, maka SK yaitu adalah harga subsidi yang dikehendaki adalah harga keseimbangan yang pertama dikurangi harga keseimbangan yang setelah subsidi, yaitu tadi adalah 7,7 dikurangi 6 yaitu 1. Sedangkan untuk yang dinikmati oleh produsen harga itu tadi subsidinya yaitu S minus SK, yaitu S-nya tadi berapa? S-nya 1,5 gitu ya. Nah, oke, sesuai dari pertanyaan. Kemudian 1 itu adalah punyanya konsumen, sehingga untuk subsidinya produsen adalah 0,5. Oke, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu akan dihitung dari S totalnya gitu ya. Berarti berapa S untuk totalnya itu adalah 7 gitu ya. Ini tadi. Oke, subsidi, maaf, 1 untuk totalnya adalah 1,5 ya, karena yang tadi kita ketahui dari pertanyaan adalah 1,5. Jadi 1,5 dikali dengan banyaknya permintaan setelah pajaknya adalah 9. Oke. Yaitu akhirnya 13,5. Ini adalah subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Baik, itu tadi adalah tentang pengaruh pajak dan juga subsidi pada keseimbangan pasar. Nah, ini mungkin untuk kalian latihan bagaimana sih cara membuat grafiknya. Ini sudah berulang kali, mungkin bisa digambar di rumah. Gitu ya. Dan mungkin saya akan memberikan jawabannya. Nah, ini hanya cara untuk menggambarnya. Oke, kita plot semua titik gitu ya. Ini untuk fungsi penawarannya ya. Coba kita lihat, ini ada 25, 500. Oh, ini untuk yang fungsi permintaan atau Q ya. Oke. Kemudian ini untuk yang ini bukan Q tapi ini D, demand. Kalau ini untuk S-nya yaitu supply atau penawaran. Baiklah, itu tadi saya rasa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau menghubungi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.